Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting di mana Filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Senang banget hari ini Andin hadir kembali di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Dan kali ini spesial bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan spesialnya lagi hari ini Andin sudah berada di kantor MPP Kabupaten Magelang. Oke, Sobat Gemilang, di era digital yang semakin maju ini, kita tidak dapat menyangkal ya betapa pentingnya data dalam kehidupan. Salah satu data yang paling krusial adalah data kependudukan. Data ini bukan sekedar kumpulan angka dan huruf, melainkan identitas diri kita yang sah secara hukum. Dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk memberikan pelayanan publik berbasis elektronik guna memudahkan dan mendekatkan layanan seperti pembuatan KTP elektronik dan berbagai layanan online lainnya. Hal ini tentunya sangat memudahkan kita dalam mengurus berbagai keperluan administrasi. Dan sahabat Gemilang, masihkah ada yang memiliki permasalahan terkait data kependudukan dan masih enggan untuk menyelesaikan? Nggak boleh ya, karena memang sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya kantor MPP. Kita nggak perlu lagi bolak-balik, kita nggak perlu lagi susah-susah gitu ya. Dengan memakan waktu yang cukup lama, di MPP lah tepatnya kita untuk mengurus keperluan ini itu. Dan seperti apa informasi selengkapnya hari ini, senang banget Andin bisa ngobrol-ngobrol bersama PLT Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang, ada Bapak R. Anta Murpuji Antaka S.Sos. Dan langsung aja kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Anta. Selamat pagi Mbak Andi. Gimana kabarnya hari ini Pak Anta? Hari ini baik, sehat. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Ya. Oke, hari ini kita ngobrol-ngobrol terkait administrasi kependudukan ya. Seperti yang tadi Andin bilang, ini krusial banget. Mau nggak mau seluruh warga Indonesia harus punya administrasi kependudukan, salah satunya adalah KTP Pak ya. Oke, dan pastinya ada dasar hukum ya Pak Anta ya. Mungkin Pak Anta bisa menjelaskan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Silakan Pak Anta. Jelas administrasi kependudukan menjadi sangat krusial dan sangat penting. Bahkan kalau menurut saya itu menjadi kebutuhan mendasar dari kebutuhan dasar. Dasar hukumnya yaitu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan. Dan itu ditindaklanjuti ada Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019, dan yang terakhir itu adanya Peraturan Bupati. Jadi Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Adminduk di Kabupaten Magelang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Magelang. Oke, jadi untuk dasar hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan ini udah panjang banget ya Pak, dan sudah jelas sah secara hukum, mau nggak mau warga Indonesia harus punya. Nah, terkait dengan administrasi kependudukan, sebenarnya yang masyarakat tahu kan KTP nih yang paling krusial, tapi sebenarnya di balik itu semua administrasi kependudukan itu banyak ya? Banyak. Oke, baik. Mungkin Pak Anta bisa menjelaskan ya terkait administrasi kependudukan itu apa sih yang saat ini dikelola oleh Disduk Capil? Silakan Pak. Jadi administrasi kependudukan itu adalah rangkaian kegiatan dan penerbitan baik itu dokumen data-data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintah, dan pembangunan. Jadi data penduduk itu selain menjadi hak warga masyarakat, data itu juga sangat dibutuhkan oleh pemerintah, khususnya untuk perencanaan pembangunan ke depan. Oke, lebih spesifiknya untuk perencanaan pembangunannya seperti apa Pak Anta?
Contohnya seperti ini, yang paling simpel saja. Kalau kita mengetahui jumlah penduduk di suatu daerah sampai dengan kriteria umur, nah, dari daerah tersebut bisa merancang. Contohnya Magelang. Magelang itu katakanlah berapa jumlah usia produktif atau usia anak sekolah. Ya. Nah, dari situ kan akan ketahuan bahwa di Magelang itu dibutuhkan sekian ratus sekolahan. Karena anak-anak di sini ada sekian yang usia sekolah. Seperti itu. Jadi memang pemerintah sendiri untuk mendapatkan data-data tersebut itu untuk kepentingan masyarakat juga ya, Iya. kemaslahatan masyarakat. Iya. Baik, tadi Pak Anta juga bilang ini untuk perencanaan pembangunan. Tapi Iya. sebenarnya tujuannya banyak ya Pak Anta. Banyak. Mungkin Pak Anta bisa menjelaskan tujuan dari penyelenggaraan Adminduk. Jadi yang menjadi tujuannya adalah itu memberikan keabsahan hukum Ya. kepada warga masyarakat dengan memiliki KTP, memiliki akte, memiliki surat keterangan penduduk yang KK, jelas bahwa orang ini terdaftar sebagai warga negara Indonesia. Kalau nggak punya KTP berarti bukan warga negara Indonesia ya Pak ya? Iya, seandainya dia warga negara kalau nggak punya KTP mau ngurus apa-apa nggak bisa. Iya, tapi sampai saat ini ada nggak sih Pak yang nggak punya KTP? Insya Allah secara administrasi mungkin nggak ada. Oke. Mungkin seandainya ada pun bukan karena mungkin gini, KTP-nya udah lama, Oke. belum diperbaiki, nah, itu bisa ada. Tapi kalau secara data, insya Allah semua sudah terdata. Sudah ada ya. Iya. Mungkin kartunya Itu. udah lama, mungkin udah buruk gitu. Ah, Tapi bisa. mungkin untuk mencetaknya lagi masih ada keterkendala dari masyarakat itu. Walaupun sebenarnya di MPP juga bisa ya Pak ya. Di MPP saat ini baru kita pasang alat rekam. Oke. Kalau untuk mencetak masih harus di kantor Dukcapil Oke, siap. pusat. Baik. Iya. Oke, apa lagi Pak? Selain itu memberikan perlindungan status hak sipil kependudukan. Tadi status kayak Mbak Andin, statusnya udah nikah belum? Sudah Pak. Sudah. Berarti Alhamdulillah. kan di KTP-nya mesti Belum nikah. nah, belum nikah. Kalau itu kan jelas nggak kelihatan itu. Oh gitu ya, harus segera diganti ya Pak ya? Harus diganti, Oke. nanti berbahaya nanti. Gitu ya? Nah, Oke. itu. Dan menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional. Oke. Itu tadi disampaikan itu menjadi rujukan pemerintah khususnya untuk perencanaan pembangunan. Dan juga yang salah tidak pentingnya mewujudkan tertib Adminduk. Saat ini kami baru mencoba untuk membuat pilot project di desa Banyuberi Dukun. Oke. Mau kita jadikan desa yang sadar Adminduk. Oke, sadar Adminduk. Iya. Oke, seperti apa Pak itu untuk Ya, targetnya? ini masih dalam proses. Target kami nanti dalam satu desa itu betul-betul warga itu mempunyai data lengkap, Oke. baik KTP, KK, akte, sampai akte kematian bagi saudaranya yang sudah meninggal, dan juga KIA, kartu identitas anak. Terkait juga termasuk IKD, identitas kependudukan digital yang menjadi program nasional Bapak Jokowi untuk membuat IKD secara nasional. Oke, baik. Oke, ini pasti juga di Dukcapil ini punya PR banyak banget ya terkait kependudukan ya karena Oh iya, wah bersama iya. masyarakat Indonesia ini Banyak harus itu. didata gitu. Tapi sebenarnya tugas dan fungsi dari Dukcapil itu apa Pak Anta? Kami itu adalah sama dengan yang lain, Oke. SKPD ya. SKPD adalah tugasnya membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan kependudukan yang menjadi kewenangan daerah, yaitu dalam hal pendataan penduduk di daerah Kabupaten Magelang. Saya membantu bupati di dalam mengurus administrasi kependudukan. Oke. Itu. Jadi sebenarnya ya selain PR-nya banyak juga harus mengurusi warga masyarakat yang mungkin KTP-nya belum ini ya Pak ya. Walaupun secara administrasi juga sudah lengkap begitu. Baik Pak, untuk output pelayanan Adminduk itu apa aja Pak? Jadi kami itu kalau secara keseluruhan itu ada 23 item. Oke, 23 item. Iya. Ya. Tapi sebetulnya yang sangat penting itu ada 8. Dari 23 item juga karena itu juga penting juga, tapi kebanyakan warga itu yang kadang-kadang kami haruskan minim itu punya 8 itu. Ada 8 Yang itu. wajib itu ya Pak ya? Iya. Apa aja Pak? Ya itu kayak KTP, KK, kalau yang pindah datang, pindah keluar, KIA itu untuk anak-anak yang
lahir sampai usia 16 tahun atau 17 tahun kurang 1 hari itu KIA, akte kelahiran, akte kematian, dan yang terakhir itu IKD. Oke. Ya. Baik, ini kan untuk output dari pelayanan admin kan itu kita wajibnya 8 ya Pak ya. Itu apakah ada perbedaan Pak? Kan kalau dulu mungkin kita ngurusnya secara konvensional dan sekarang sudah ada MPP gitu. Apakah beda atau sama gimana Pak? Jadi terus terang sampai saat ini memang masih dalam pengurusan masih terpusat di kantor pusat Dukcapil yang kebetulan ada di Kota Magelang ya. Karena memang kita menempati kantor cagar budaya. Salah satu juga untuk mempertahankan kantor itu biar tetap terjaga utuh. Nah, selain itu kami juga buka di MPP. Ya. Di MPP ini kami buka layanan semua, termasuk rekaman. Okay. Tapi untuk pencetakan sampai saat ini belum bisa, masih harus di kantor Cakpil Pusat. Nah, untuk pencetakan yang di lain rekaman itu adalah data-data yang sifatnya sudah fix, sudah betul. Kalau data bermasalah, saat ini masih kita tarik ke kantor pusat. Oh, masih ke Dukcapil ya. Ya, karena di sini kami hanya ada 2 gerai dan ditempati 2 anggota kami. Kalau kita juga untuk menyetak yang tidak bermasalah akan kesulitan di sini. Baik, kalau untuk pelayanan di MPP sendiri yang baru itu adalah perekaman KTP elektronik ya Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan perekaman KTP elektronik. Apakah beda seperti yang dulu hanya di Dukcapil, sekarang di MPP? Sama sebetulnya, hanya kalau di Capil pusatnya itu langsung bisa cetak. Setelah rekaman, kita nunggu berapa menit, setelah ada sinkron dengan Siak pusat, kita bisa cetak. Kalau di sini hanya rekam dulu, terus kita kirim ke Dukcapil Pusat untuk sinkronkan ke Siak. Baru bisa cetak di sana. Nah, memang ke depan tetap kami juga akan seperti yang di Capil yang di pusat. Jadi baik rekam KTP, cetak KTP termasuk KIA, nanti kita akan juga tempatkan di sini. Hanya sampai saat ini terus terang kami keterbatasan alat. Ya. Kami baru punya rencana alat sampai tahun 2026 kita minta tambah alat. Bahkan ke depan kami punya rencana tidak di Dukcapil Pusat tapi kita sebar di 21 kecamatan. Jadi ke depannya nanti seperti itu biar mendekatkan masyarakat dan juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses kependudukan. Jadi ini juga termasuk efisiensi waktu juga ya Pak? Iya. Kak. Kalau untuk sinkronisasi Pak, dari MPP misalnya kita udah melakukan perekaman dan untuk mencetaknya kan di Dukcapil ya, itu butuh waktu berapa lama Pak untuk kita mencetak? Kalau tidak ada permasalahan, hari itu pun sebenarnya bisa. Ya, hanya saat ini kami terkendala jumlah pemohon. Jadi jumlah pemohon itu rata-rata per hari, itu yang di Dukcapil Pusat itu sekitar 400-500. Sehari. Itu semua dokumen. Makanya kadang tidak bisa sehari itu jadi. Kalau kondisi tidak ada permasalahan server ataupun ada gangguan, ya biasanya listrik internet, kondisi saat ini kita 3 hari jadi. Untuk KTP ya. Tapi untuk dokumen lain sehari jadi. Sehari jadi. Kalau untuk KTP 3 hari. Iya. Siap baik. Berarti difoto di MPP gitu ya? Iya. Udah ada filternya nggak sih Pak? Sudah. Jadi biar lebih cakep gitu kan Pak? Nah, Wan disuruh gimana? Wan disuruh pakai baju yang terbaik. Oh gitu ya? Dandan juga nggak masalah ya Pak ya? Baik. Pak untuk alur layanan di MPP sendiri seperti apa sih Pak? Alur layanan di MPP yang pertama jelas mengambil antrian ya. Saya tuh PLT jadi belum apal alurnya itu. Tapi mungkin langsung aja datang ke sini gitu ya Pak, karena nanti dibantu oleh petugas. Jadi begitu datang ke MPP itu mengambil nomor antrian, gitu, secara luring atau offline melalui mesin antrian loket informasi, bisa juga daring melalui aplikasi MSS. Khusus pengambilan dokumen tidak perlu mengambil nomor antrian langsung dilayani oleh petugas informasi juga ada itu.
Terus pemohon menunggu dipanggil sesuai antrian. Pemohon mendapatkan layanan sesuai kebutuhan. Nah, pemohon mendapatkan produk layanan atau kepastian waktu terkait pengambilan dokumen. Pemohon mengisi survei kepuasan masyarakat. Ini kami juga minta ini biar tahu masyarakat sebenarnya dengan layanan kami itu puas atau tidak. Oke. Sekarang moto kami tidak hanya puas, bahagia. Tuh. Nah, nanti jangan hanya puas, bahagia. Harus ya Pak ya, paket lengkap pokoknya. Iya. Apalagi kalau di Dukcapil sendiri antriannya pasti panjang ya Pak ya? Panjang, kalau di sana panjang. Di sini kami terus karena hanya 2 petugas, kami batasi juga. Oke. Kemarin 60 ini kita naikkan biar menambah kuota. Oke. Biasanya yang paling banyak ngurusin apa Pak? Sampai 60, sampai sehari itu 500 orang gitu Pak? Wah, itu hampir semua ada itu. Ada ya semua ya? Tapi di Magelang, mumpung kesempatan ini, saya sangat senang. Saya bisa menyampaikan satu yang menjadi keperhatian saya. Ya. Banyaknya kita harus mencetak akte anak seorang ibu. Anak yang melahirkan anak begitu atau gimana? Anak yang tidak resmi. Oh gitu ya. Oke. Biasanya kalau secara agama mungkin resmi. Anak nikah siri, tapi secara negara kan itu tidak. Oke, Nah, berarti kami termasuk banyak itu. Oke, anak tidak resmi itu ada suratnya juga ternyata ya Pak ya? Wah, sekarang semua anak dilindungi. Oke, Jadi ada akte anak seorang ibu. oke. Dan itu juga termasuk syarat bisa mendapatkan kakak juga atau gimana Pak? Ya dengan akte itu kan bisa mendapatkan semua. Oke. Baik akses kesehatan, pendidikan, termasuk nanti ya kakak. Oke, baik. Itu. Oke, Pak Anta, untuk kepengurusan administrasi kependudukan ini, apakah ada biaya-biaya tertentu? Gratis semua. Gratis ya? Oke. Jadi pada masyarakat Magelang bahwa tidak ada sedikit pun biaya untuk pengurusan administrasi kependudukan. Oke. Saya tahu Bapak Ibu yang ada di pinggir wilayah Magelang kadang minta tolong. Entah itu teman, tetangga, atau memang orang yang punya itu. Ya saya tidak bisa menolak ya, tidak bisa menghalang-halangi karena mungkin karena jauh atau karena memang dia sibuk, ya monggo. Ya. Tapi intinya di kami gratis. Oke, gratis ya? Ya. Kecuali bensin gitu ya sendiri? Ya kalau bensin makanya itu urusan dengan urusan yang diri sendiri. Baik. Membantu. Oke. Pokoknya di kami gratis. Saya sering nggak menemukan atau kita undang orang-orang yang kan mesti ada itu beberapa yang sekali 2 kali kelihatan. Mas, monggo mau membantu monggo. Ya. Tapi tolong ya biayanya biaya yang bensin sama rokok aja. Ya. Untuk capil atau yang di MPP tidak ada. Oke, siap. Jadi gratis pokoknya. Ya, Jadi kami ada udah pungli apapun ya. zona integritas soalnya itu. Oke, Iya. siap, baik. Ya Sobat Gemilang jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi masih ngobrol-ngobrol bersama Pak Anta tentunya terkait dengan administrasi kependudukan. Dan pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang Jagungan dan Musyawarah Spesial DPMPTSP Kabupaten Magelang di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hujan yang turun lebih dari 2 jam dapat berpotensi menimbulkan bencana alam. Salah satunya adalah tanah longsor. Secara sederhana, longsor dapat terjadi jika terdapat air dengan volume yang besar meresap ke dalam tanah, sehingga berperan sebagai bidang gelincir. Kemudian, tanah menjadi licin dan tanah pelapukan di atasnya akan bergerak mengikuti lereng dan keluar lereng. Maka dari itu, masyarakat yang tinggal di daerah rawan longsor seperti perbukitan dan lereng harus selalu waspada. Antisipasi bencana tanah longsor dapat dilakukan dengan membersihkan drainase agar tidak tersumbat, memelihara early warning system, menutup celah-celah tanah yang membuka atau retak, melakukan ronda saat terjadi hujan lebih dari 2 jam, serta selalu berkoordinasi dengan aparat terkait dalam penanganan darurat seperti TNI, Polri, BPBD, dan Ormas Bidang Kebencanaan. Mari saling eling lan waspodo demi keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
terdapat bagian yang disambung pada setiap lembar uang. Kedua, warna uang sambungan berbeda antara sisi satu dengan sisi lainnya. Ketiga, terlihat ada garis jahitan pada lembar uang mutilasi. Dan keempat, terdapat nomor seri yang berbeda pada bagian sisi. Uang mutilasi ini tentu tidak dapat dipergunakan untuk alat pembayaran, karena merupakan jenis modus penipuan. Nah, kenali ciri-cirinya dan tingkatkan waspada agar kita tidak mudah tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Stunting masih menjadi PR yang harus diselesaikan bersama. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah 2 tahun yang disebabkan karena kekurangan gizi pada waktu yang lama. Tidak hanya mengganggu perkembangan anak secara fisik, stunting juga dapat mengganggu perkembangan otak yang dapat mempengaruhi kemampuan prestasi anak. Lalu, bagaimana ya cara mencegah stunting? Bisa dengan A, B, C, D, E. Apa saja itu? A. Aktif minum tablet tambah darah sejak remaja dan bagi ibu hamil. B. Bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C. Cukupi konsumsi protein hewani bagi bayi di atas 6 bulan. D. Datang ke posyandu setiap bulan dan imunisasi balita. E. Eksklusi atau pembatasan makanan selain ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun. Yuk bersama mencegah stunting untuk menyiapkan generasi muda yang produktif dan unggul menuju Indonesia Emas 2045. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya? Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat. Di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Jagongan dan musyawarah, Jamus Gemilang, Gemilang FM. Terima kasih sahabat Gemilang untuk Anda yang masih bergabung bersama kami tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lahan Musyawarah spesial bersama DPMPTSP Kabupaten Magelang. Dan pastinya masih bergabung bersama Andin kali ini ada PLT Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang, Bapak R. Antamur Pujiantaka SOS. Dan pastinya kita masih ngobrolin terkait administrasi kependudukan ya. Luar biasa banget tadi Pak Anta juga sudah menjelaskan dasar hukumnya apa dan apa itu administrasi kependudukan dan wajib ya harus punya gitu. Oke, dan pastinya untuk Anda Sobat Gemilang yang ingin ikut bergabung, Andin tunggu bisa kirim WA ataupun telepon langsung di 081578968968. Oke, langsung Andin mau tanya lagi ke Pak Anta. Pak Anta tadi sendiri mengatakan bahwa sebenarnya kita masih terbatas dengan kamera ya, perekaman alat. Alat ya. Nah, kalau untuk sampai saat ini untuk dari Disduk Capil sendiri untuk perekaman alat kita punya berapa sih, Pak? Kita punya alat perekaman tuh ada 7. Itu yang 3 kita stand BNK di pusat dan di mall sini. Yang 4
lagi kita pakai untuk jemput bola. Oke. Karena kita untuk target pilkada ini, kita mempunyai target hampir 18.000 pemula yang harus kita rekam selesai pada tanggal 25 November. Dan sampai saat ini kita masih kekurangan hampir 3.700 warga yang belum rekam. Begitu ya. Jadi idealnya harus punya berapa sih Pak untuk kamera? Idealnya rencana kami dalam perencanaan kami punya planning ke depan paling tidak ada 24-25 alat rekam. Yang mana kalau itu nanti sudah tercukupi, nanti akan kita tempatkan di kecamatan-kecamatan. Jadi ada 21 kecamatan, sehingga akan lebih mendekatkan warga masyarakat. Tidak harus ke MPP, tidak harus ke kantor Capil pusat. Nanti hanya hal-hal yang sangat krusial atau mungkin data tidak lengkap baru ke pusat. Langsung ke kecamatan ya? Ya, di kecamatan nanti semua sudah bisa menyelesaikan. Kecuali yang bermasalah. Oke, berarti kalau bisa langsung ke kecamatan juga SDM-nya dari kecamatan juga ya? Enggak, SDM harus secara aturan harus dari Dukcapil. Oh, tetap dari Disduk Capil. Ya. Oke, tadi Pak Anta menyebutkan bahwa ini juga untuk program jemput bola ya, ini menjadi inovasi juga. Selain itu ada inovasi apa saja Pak terkait dengan Disduk Capil? Jadi inovasi yang ada di Dukcapil saat ini terutama untuk membantu masyarakat biar lebih cepat, tepat, dan lebih mudah itu ada beberapa inovasi. Salah satunya namanya emang ini dulu dibuat unik tuh. Ada kolak event. Kolak event ya? Kolak event itu kolaborasi pelayanan Alminduk pada event-event. Biasanya kalau sekarang ini saat TMMD kita hadir melakukan rekaman, melakukan jemput bola macam-macam pelayanan, terus ada kegiatan di Supardi. Lapangan Supardi mungkin ada saat-saat event ada saat ulang tahun atau SKPD lain mengadakan kegiatan di sana kami hadir. Nah ini kami juga baru minta untuk dibelikan mobil layanan. Keliling ya Pak ya? Ya saat ini belum punya tapi kami hadir dengan secara manual, kami tetap hadir. Siap Pak Anta, kita terima dulu telepon yang sudah tersambung. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Saya dengan Agus di Serumbung, ya. Pak Agus di Serumbung. Silakan Pak Agus dengan pertanyaannya, Pak. Selamat siang, Pak Anta. Selamat siang, Mas Agus. Bapak, nun sewu, saya mau nyun kerja. Apakah syarat untuk penerbitan KIA bagi anak itu syaratnya apa saja? Kedua, kan ini saya wilayahnya itu di Kecamatan Sumbung yang jauh dari kantor Capil maupun MPP. Bila saya sudah melakukan tindak di MPP maupun di kantor Capil, apakah nanti kalau hasilnya seperti KIA dan lainnya itu bisa dikirim ke rumah saya melalui pos atau lainnya. Hanya mungkin itu saja Bapak. Matur nuwun. Terima kasih Pak Agus. Ini terkait dengan penerbitan KIA ya Pak ya. Persyaratannya seperti apa? Silakan Pak. Jadi KIA itu diberikan kepada anak yang lahir sampai usia 17 tahun kurang 1 hari. Itu syaratnya hanya surat kelahiran. Terus KTP orang tua, juga otomatis akte anak tersebut, dan yang jelas foto anak tersebut. Nah, data itu bisa dikirim ke Capil, nanti akan kita kirim langsung ke warga tersebut lewat ada 3 pengiriman itu, dan biasanya sekitar maksimal 5-7 hari. Baik, ini juga biasanya kalau di sekolah-sekolah, anak saya juga kemarin bikin itu udah dari sekolah gitu ya. Kalau di sekolahan biasanya di full oleh sekolahan, kita kasih formulir, nanti diisi sekaligus dengan membawa tadi saya sampaikan, dibawa ke Capil, kita proses, nanti kita antar lagi ke sekolahan. Baik. Pak,
di zaman saya kan nggak ada KIA ya Pak ya. Dulu nggak ada. Nggak ada ya. Iya. Sekarang kok ada Pak. Ini tujuannya apa Pak? Itu juga salah satu untuk saya tadi sampaikan bahwa itu termasuk identitas. Kalau dulu waktu kita kecil punyanya setelah umur 17 tahun toh. Ya. Sebelum itu paling punya kakak. Ya. Nah, sekarang ada kakak itu juga manfaatnya tadi saya sampaikan. Salah satunya pemerintah akan tahu jumlah anak kita itu berapa toh. Terus yang kedua, dengan kaya itu juga akan memudah dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena memang sudah dipersyaratkan harus ada kaya. Kaya ya. Di Kabupaten Magelang ada beberapa toko yang kita ada kerjasama. Malah justru di toko-toko itu di dalam kota ya. Kalau belanja dengan kaya itu mendapatkan diskon. Terutama belanja untuk kebutuhan anak-anak. Banyak itu yang manfaatnya ternyata banyak itu. ya. Ini Iya. suka ibu-ibu kalau ada diskon Pak. Ya. Oke, baik kita melanjutkan terkait dengan inovasi tadi. Sebenarnya kan inovasinya pasti banyak banget dong Pak ya. Iya. Tadi yang sudah disampaikan Pak Anta, kolak event. Ada lagi nggak Pak? Ada lagi namanya sambang sekolah. Oke. Nah, kita mendatangi sekolahan. Itu juga termasuk cara kita untuk mendapatkan data pemula ini. Kita sudah datangi semua SMA, SMK di Magelang ini. Yang jumlahnya 18.000 itu. Nah, tapi kenyataannya juga belum clear. Nah, kita masih terus melakukan. Terus ada juga rekam baik. Kita melakukan perekaman KTP khusus penduduk rentan. Jadi kepada warga masyarakat, Pak Kepala Desa, saya sudah sekali sampaikan, kalau ada warga masyarakat di desa yang memang berkelakuan khusus atau rentan, kalau jumlahnya lebih dari 5 Pak Lurah atau Pak Kades, kontak ke kami, kirim kami akan datang. Kami akan datang ke sana dengan bawa alat rekam, kita rekam untuk warga yang berkebutuhan khusus itu. Jadi tidak harus datang ke Capil. Tapi ya jangan satu orang, Anda saya dikumpulkanlah 5 atau berapa, jadi kami tidak habis di jalan nanti. Itu. Nah yang ada sekarang di Plaza itu pelayanan di MPP juga ada, yaitu perekaman KTP, KIA dan validasi data lainnya. Yang menarik itu program Duta Kita. Oke, Duta Kita. Itu 2 tanda ikatan cinta. Itu gimana Pak? Itu bagi pasangan muda yang mau menikah, silakan memakai program tersebut di Kepala KUA. Matur saat mengajukan mau nikah ke KUA, matur Pak, nanti saya pakai program Duta Kita. Program Duta Kita. Karena kita sudah kerjasama dengan Kemenak dan Kepala KUA Kabupaten Magelang. Nanti pasangan baru itu begitu sudah menikah, dia akan mendapatkan KTP baru, KK baru, dan sudah bisa dengan orang tuanya. Oh, itu langsung bisa dari Kementerian Agama ya? Iya. Oke. Kita sudah kolaborasi itu. Iya, dan harus di garis bawahi ini khusus bagi yang sudah punya pacar ya, yang masih jomblo. Tolong jangan yang pakai nikah. program ini. Oh, yang sudah nikah. Yang nikah itu boleh muda, boleh tua. Oh iya. Oke. Tapi yang nikah sekali ya. Oh iya. Baik. Terus Pak, ada lagi pakem. Paket kematian. Nah, ini kadang orang takut ya. Betul. Padahal enggak, ini sangat penting. Betul. Jadi kami punya kerjasama dengan semua kepala desa di Kabupaten Magelang. Tapi memang ini belum penuh berhasil ya menurut saya, karena masih sekitar 50-60%. Jadi terkendalanya itu begini, kultur budaya kita di Magelang ini, rata-rata kalau orang meninggal itu cepat dimakamkan. Gitu, tidak ada waktu upacara, itu nggak semua ada. Nah, kami itu berharap untuk daerah-daerah yang ada pemakaman, ada upacara, saat upacara itu Pak Kepala Desa hadir. Selain masukkan kotak biasa itu, itu juga membawa akte kematian tersebut. Jadi pemerintah tuh hadir dari lahir sampai meninggal. Nah, walaupun tidak dalam upacara, dengan pakem ini paling tidak dalam 1 hari bisa diselesaikan akte kematian ini. Yang manfaatnya juga banyak bagi ahli waris yang ditinggalkan. Iya, karena penting banget ya Pak akte kematian ini. Soalnya kerasa banget waktu Pantarlih kemarin ya sampai ngecek ke kuburan kan. Ya. Itu termasuk data yang sangat
butuhkan pemerintah. Karena banyak data-data terus terang yang sudah meninggal tapi tidak dilaporkan. Dengan pakem ini diharapkan tiap desa dapat melaporkan warganya yang sudah meninggal. Oke, siap. Baik. Bapak ini sudah ada yang WA ya Pak ya, di nomor Radio Gemilang. Ada dari Kusri di Borobudur. Bapak, bagaimana cara membuat KTP namun kami sekeluarga menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Jadi bisa itu. Bisa ya? Ya Bapak, Ibu, yang keluarga tersebut silakan hadir ke Dukcapil. Nanti ketemu ke bidang Dakduk. Nanti di situ akan diterangkan nanti apa yang dianut itu. Oke, siap. Berarti gampang langsung aja ya Pak ya, ke Dukcapil atau ke MPP langsung. Kalau seperti itu ke Dukcapil. Oh, langsung Dukcapil, oke. Insya Allah kalau Dukcapil kami punya slogan tidak ada yang tidak dapat kami jawab. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu hadir, kami akan memberikan jawaban. Oke, siap. Pak Anta sudah ada yang terhubung lagi lewat sambungan telepon, kita terima. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, siap. Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ya, ini dengan Ibu Wanti di Tegalrejo. Oke, Ibu Wanti di Tegalrejo. Silakan Ibu dengan pertanyaannya, Bu. Iya, ini masalah MPP itu ya, saya kan dengar ada MPP di wilayah Sawitan. Ya, itu memang tujuannya kan untuk memudahkan pelayanan di tempat-tempat yang mungkin jauh dari instansi yang menangani gitu ya. Tapi saya itu mikir kalau MPP-nya di wilayah Sawitan kok kayaknya sama aja ya, misalkan ada BPPKAD, ada Polres, ada kantor-kantor yang melayani itu kan di dekat Sawitan juga. Kalau misalkan ini wilayah Kabupaten Magelang itu kan luas ya. Bisa nggak ada kemungkinan membuat MPP yang di luar wilayah Sawitan gitu loh. Jadi biar menjangkau yang ada di wilayah Secang, Windusari, Nyablak dan sebagainya, biar nggak jauh-jauh sampai ke sana gitu loh. Oke, siap. Ya saya rasa itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu dari Tegalrejo. Bapak ini kayaknya Ibu pengen ada MPP cabang. Bu siapa tadi? Bu siapa tadi? Bu Busri. Terima kasih Bu Sri. Saya juga Tegalrejo rumahnya. Nah, Tegalrejo ya. Jadi MPP ini baru 1 tahun. Ya. Baru masih proses pengembangan dan penambahan gerai-gerai yang ada di MPP. Ini masukan dari Bu Sri ya. Coba nanti kami sampaikan ke pimpinan. Namun walaupun kita dekat dengan kantor-kantor yang ada di sekitarnya, justru kalau Ibu hadir di MPP, sekali datang semua selesai. Katakanlah Ibu mau membayar sepeda motor, membayar pajak bumi dan bangunan, kalau di Samsat atau di DPKD harus 2 tempat. Kalau di sini 1 tempat. Jadi Bu Sri, jadi termasuk juga kalau mau minta surat izin yang lain. Ini sekali datang ke MPP, insya Allah akan terlayani semua. Iya, jadi memang MPP ini bisa dibilang 1 pintu ya, Pak, ya. Jadi bisa menjangkau apapun gitu. Dan masih ada penelpon lagi Pak yang ikut bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Halo. Ya, selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Rizky di Beringin. Vidi. Ya, ini kan mau tanya Kak. Oh iya, silakan. Kalau mau ganti kakak, bisa di NPP. Kalau kakak saya juga apakah bisa Kak? Oke, mohon maaf Kak Vidi, mungkin bisa diulang lagi pertanyaannya. Biasa, bisa. Kalau mau ganti kakak, apakah bisa di NPP? Oh, bikin kakak di MPP begitu. Yang kedua, kalau nanti kakak saya pengurus KTP-nya bisa di NPP, apakah bisa? Oh, cetak KTP. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Vidi untuk pertanyaannya. Mungkin ini Pak Anta bisa menjelaskan kembali ya terkait dengan
untuk kegiatan yang Dukcapil di MPP itu bisa itu. Saat ini ya MPP yang belum bisa itu hanya cetak KTP. Ya, tapi rekam KTP bisa untuk KK atau mau perubahan apapun bisa cetak di MPP. Baik. Pak Anta, kalau tadi kan Pak Anta sudah menyebutkan pemanfaatan administrasi kependudukan itu kan pastinya untuk pembangunan juga ya. Tapi bagaimana dengan pemanfaatan data kependudukan untuk instansi-instansi di wilayah Kabupaten Magelang? Kita sudah melakukan kayak MOU atau web portal ya. Itu dengan hampir 14 OPD. Ya, kita sudah semua, bahkan yang terakhir itu kemarin dengan BPN, Kejaksaan, ini dengan Polres. Ya. Itu hampir semua nanti, karena di kami itu data yang di SIA itu kan sudah by name by address. Itu. Biasanya kalau teman-teman dari Dinsos itu untuk mengecek data penerima bantuan itu kerjasama dengan kita. Baik. Dan untuk OPD itu sudah tadi Pak Anta menyebutkan ada 14 OPD ya. Dan, yang diwacanakan yang belum mana Pak? Untuk OPD yang belum bergabung gitu di portal website. Kayaknya sudah hampir semua yang. Semua ya? Baik. Sobat Gemilang, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya bersama Pak Anta terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan dan pastinya terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawarah di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang Jendela Musik dan Informasi. Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang mempermudah Anda untuk memperoleh berbagai layanan dalam satu tempat. Masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan dengan mengurus berbagai layanan hanya berpindah gerai, tidak lagi berpindah kantor. Pemohon dapat memesan antrian layanan di MPP secara online sejak seminggu sebelum hari layanan, dapat diakses melalui website mpp.magelangkap.go.id atau melalui aplikasi Magelang Smart Service yang bisa Anda unduh melalui Play Store maupun App Store. Urus dan bayar ini itu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dengan MPP Pelayanan menjadi mudah, nyaman, dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Mall Pelayanan Publik Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang. Untuk menginventarisasi kebutuhan pembangunan dan menjadi penyedia data yang akurat, pemerintah Kabupaten Magelang memberikan kemudahan dalam mengakses data yang akurat sesuai kebutuhan masyarakat. Melalui aplikasi Monografi Kelurahan dan Desa atau Among Rasa, berbagai stakeholder mulai dari pemerintah, swasta, sivitas akademika, hingga masyarakat bisa mengakses data untuk keperluan sekolah, skripsi, maupun sekedar mengetahui kondisi desa masing-masing. Among Rasa akan disajikan dalam 6 tampilan, yakni desa dalam angka atau data table, desa dalam grafik atau data pertumbuhan, desa dalam gambar atau indikator makro desa, desa dalam peta atau geospasial desa, profil desa, dan buku monografi desa. Dengan adanya Among Rasa, diharapkan perencanaan pembangunan desa akan lebih optimal dan sesuai kebutuhan desa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Wah, Mas Tejo sibuk terus ini nanam-nanam. Pantes, rumahnya asri dan sejuk. Seger kalau berada di sini. Langgih Mas Eko, setidaknya dengan kita banyak menanam pepohonan, produksi oksigen jadi berlimpah. Coba bayangkan Mas, kata ahli nih, sebatang pohon itu bisa mensuplai atau menghidupi manusia sebanyak 3 orang. Bahkan pepohonan bisa menyerap gas-gas beracun dan karbon dioksida di siang hari. Selain oksigen nih Mas, kalau yang kita tanam pohon buah, kan kita bisa panen buah juga. Lingkungan adalah tempat tinggal semua makhluk hidup. Dengan memelihara pohon, berarti kita mencintai kehidupan. Pohon yang kita tanam bisa memberi kita oksigen, menghasilkan bunga, buah, daun, batang,
kayu, akar, dan biji yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan. Pepohonan juga bisa menjaga stabilitas debit air, serta bisa mencegah banjir. Mari menyelamatkan kehidupan kita dengan gerakan menanam pohon. Kalau saya minta satu pohonnya tak tanam di rumah, boleh nggak Mas? Satu saja, bibit durian yang sudah berbuah ukuran 4 meter di belakang. Wah, Ngel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang. Apa? Maudy Ayunda gak pernah posting foto lakinya, tiba-tiba posting foto akad. Pasti dia. Komen ah. What? Desi, tetangga centil beli mobil baru lagi. Padahal dia kerja juga enggak. Komen pedes, share ke grup gibah ah. Stop Besti, yuk bijak bersosial media. Jempolmu harimaumu. Stop hoax dengan melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi informasi yang kamu terima sebelum dibagikan lagi. Berhenti menebarkan kebencian di sosial media dan mari tebarkan kebaikan. Simpan gadgetmu, mulai berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Jamus Gemilang bersama UMKM Kabupaten Magelang 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Terima kasih untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagungan Lan Musyawarah spesial bersama DPM PTSP Kabupaten Magelang. Dan pastinya kita masih ngobrol bersama PLT Kepala DPM PTSP Kabupaten Magelang, Bapak Anta. Dan tadi Pak Anta juga sudah banyak menyebutkan ya inovasi-inovasi dari Disdukcapil sendiri. Ada yang ketinggalan Pak, si dukun desa. Nah ini seperti apa Pak? Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Jadi begini, aplikasi si dukun desa itu bermula dari kondisi pelayanan yang ada di Dukcapil itu yang sangat banyak dan kadang kami kewalahan ya. Karena tempatnya memang tidak representatif, maka kami menggunakan aplikasi tersebut, kita bekerjasama dengan langsung ke server pusat, SIAK. Nah, jadi dengan server SIAK ini kita langsung, itu desa. Nah saat ini baru kita untuk pilot project 7 desa. Dan sudah di launching oleh Pak Sekda, bersama Pak Bupati, bulan Agustus kemarin. Dan alhamdulillah ini baik. Jadi ini aplikasi ini sangat langsung menyentuh di bawah. Ini ditempatkan di desa. Caranya yang mudah. Pak Kepala Desa itu MOU dengan kami, dengan membeli alat tersendiri, namanya router. Nah, kami tidak menyediakan alat itu, tapi biar Pak Lurah membeli sendiri, Kepala Desa. Nah, alat router itu nanti bisa disambungkan ke SIAK. Otomatis dengan program ini dari desa nanti kita punya namanya registrasi desa ya. Nah, petugas yang ada di desa kita punya registrasi desa. Nah, dia mengoperasikan alat tersebut, sebelumnya kami latih. Tapi dengan router tersebut bisa langsung connect ke SIAK. Jadi semua data yang di-upload lewat si dukun desa ini akan terkonek dengan kita di Dukcapil Pusat. Begitu itu sudah kita cross-check, sudah divalidasi, sudah betul, itu kembali lagi ke desa, desa tinggal ngeprint. Ini lebih cepat daripada yang program kita yang api menoreh. Kalau api menoreh itu masuk ke database kita, masih kirim ke SIAK, baik lagi baru ke desa. Kalau yang si dukun desa ini langsung ke Disdukcapil ya? Dan ini semua bisa terlayani. Tapi yang pertama, yang saat ini kita buka adalah IKD. Terus untuk cetak akte, semua akte, termasuk KK. KTP, kalau KTP belum bisa si dukun desa karena alatnya tidak ada. Nah, kami hanya berharap kepada Pak Kepala Desa semua di luar 7 desa yang sudah MOU dengan kita, sudah asesmen, mohon kami silakan untuk mengikuti hal tersebut.
Bahkan ini sudah banyak ini yang bersurat ke kami, sudah ada hampir 17 kemarin saya hitung itu. Kepala desa? Iya, Oke. tapi kita belum bisa lanjuti, baru akan kita asesmen dulu. Oke. Karena di situ ada data yang desa bisa buka data, makanya ada semacam fakta integritas. Ya. Jadi desa tidak boleh main-main dengan data itu. Kalau dia menyalahkan dengan data itu, langsung kita putus. Di situ cara kita mengamankan. Gitu. Jadi ini memang sangat dimudahkan sekali ya Pak ya? Iya, ini sangat mudah sekali. Ini cepat sekali dan itu langsung ke desa. Oke. Jadi warga tinggal ke kantor desa, ketemu yang namanya register desa, Pak, Mbak, saya mau minta cetak apa? Nah, dengan data yang lengkap, dia akan diupload di desa itu, masuk ke SIAK. SIAK yang di kita tinggal lihat, cross check benar, kita kirim lagi, cetak di desa. Oke, baik. Ini inovasi kita yang terbaru. Bahkan ini ada beberapa kabupaten kota yang pengen melihat ini. Oke. Sebagai percontohan gitu ya? Ya nggak tahu, pokoknya dia ingin lihat ini. Oke, Gitu. tapi ya semoga saja kepada kepala desa tertarik ya Pak ya? Iya, saya berharap di semua kepala desa kelurahan tertarik ini. Oke. Tapi memang kami tidak bisa menyediakan alatnya. Saya tidak mau kolusi, silakan beli sendiri. Ya. Harganya sekitar 1 jutaan. Oke, baik Pak. Terakhir, apa yang ingin disampaikan Pak untuk closing statement dan juga harapan kedepannya seperti apa Pak? Ya, harapan saya kepada semua masyarakat di seluruh Kabupaten Magelang, terutama yang sudah harus memiliki dokumen kependudukan, entah itu KTP, akte, KK, dan yang lain-lain, silakan Bapak Ibu mengurus ke Dukcapil ataupun ke MPP. Silakan hadir sendiri. Kenapa hadir sendiri? Itu satu, dokumen yang penjelasan sampaikan akan lebih benar. Kedua, biayanya akan lebih murah karena gratis. Itu yang perlu kami sampaikan. Dan yang terakhir, kami mohon bantuannya terus untuk update data untuk warga masyarakat, biar data-data kependudukan itu valid dan dapat digunakan oleh pemerintah untuk perencanaan pembangunan dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Anta untuk waktunya hari ini. Sukses terus ya Pak ya. Sama-sama Mbak Andin Sehat. ya. Dan juga semoga inovasinya semakin terus berlanjut ya untuk di Dukcapil yang selalu hadir untuk masyarakat. Ya. Oke, baik. Salam Gemilang pastinya untuk Anda yang ingin memperoleh informasi lebih lengkap ya, bisa langsung saja ke kantor Induk Disdukcapil Kabupaten Magelang di Jalan Laksdayo Sudarso, nomor 31 Magelang, Magelang Tengah, Kota Magelang. Dan bisa ngecek ke Instagramnya Disdukcapil di @dukcapil Kabupaten Magelang, atau mungkin bisa langsung saja datang ke MPP Kabupaten Magelang yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta nomor 20 Sawitan, Kota Mungkit, Kabupaten Magelang, dan bisa cek langsung aja di Instagramnya MPP_Kap Magelang. Dan pastinya saya Andin beserta Guru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.